Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih disyariatkannya berjamaah. Ya, mudah-mudahan bisa didapat ya. Jadi memang secara umum sholat sunnah itu tempatnya di rumah. Itu secara umum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalus salati mar ahadikum, seutama-utama salat seseorang dari kalian itu adalah fi baitikum, itu di rumah kalian. Illa salatal maktubah, kecuali salat 5 waktu. Berarti Nabi bagi salat di sini ada 2. Satu di rumah, itu yang utama. Dan ada sholat yang dilakukan di masjid. Illal maktubah, kecuali di yang 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu itu bukan di rumah, dia di masjid. Karena yang disebutkan di rumah yang bukan wajib, umum itu, Pak. Kata Nabi sallallahu fala taj'al min buyutikum, jangan jadikan di rumahmu itu kuburah. Jangan jadikan dia seperti kuburan. Ija'alu, jadikanlah dia min salatikum, sebagian dari tempat salat kalian. Jadi tercela itu, Pak. Di masjid semuanya Bapak salat, itu jelek. Di rumah semuanya itu juga jelek. Dan yang paling jelek, kalau tidak salat Isya di masjid, sudah habis salat Isya baru pergi tarawih di masjid. Apa artinya? Naburu sunnahnya di masjid, tapi dia tidak salat wajib berjamaah di masjid. Ini kan aneh lagi. Saya ulangi, Pak ya. Semua di masjid keliru. Anda tidak memberikan haknya di mana? Di rumah. Semuanya di rumah, berarti tidak memberikan hak masjid. Dibalik, lebih fatal lagi. Dari hadis ini yang dipegang oleh para ulama, berpendapat lebih afdalnya dikerjakan sendiri yang di rumah. Karena hadis ini. Jadi kalau dilihat hadis ini, salat tarawih itu di mana, Pak? Di rumah. Namun hadis tersebut tergolong hadis umum. Adapun tentang salat tarawih, terdapat banyak dalil mengkhususkan keutamannya dilakukan secara berjamaah di masjid dengan kaidah para ulama ini. Jadi sebentar 3 hadisnya. Ini kaidahnya nih. Al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yakum dalil at-taqyid nassan aw dilalah. Maksudnya begini, yang umum itu adalah umum, berlaku di atas keumumannya selama tidak ada dalil yang menghususkannya, nas atau dalil-dalil yang lain. Itu ya. Umum silahkan umum, silahkan berjalan, itu yang umum, selama tidak ada dalil yang merinci. Yang merinci, tidak ada nasnya atau tidak ada dalilnya, umum ya. Karena itu hamlil mutlaq ilal muqayyad wajibun. Ini kaidahnya, aturan umumnya. Kalau ada dalil umum bertemu dengan dalil khusus, maka bawa dalil umum itu ke dalil khusus. Yang dipakai dalil umum bagaimana? Ya gugur. Dan ini pentingnya membandingkan hadis, mana dalil umum, mana dalil khusus. Itu berlaku dalam banyak hal, Pak. Tahiyatul masjid, ada orang tidak mau tahiyatul masjid. Mana dalil umum, mana dalil khusus. Demikian juga, misalnya, bolehkah pegang tangan itu pada saat kita, ya, pada saat sudah berwudu? Bagaimana hukum memegang kemaluan dalam keadaan sudah berwudu? Batalkah atau tidak? Ini ada nanti kaidah umum khusus.
Ada namanya dalam hadis kaidah mana terdahulu, mana di belakang. Dulu Nabi ziarah kubur larang, dicabut itu. Ada hadis baru muncul, membolehkan. Itu namanya mana duluan. Yang duluan itu batal, yang di belakang. Kita coba lihat ini. Ya mutlak, berlaku mutlaknya selama tidak dalil yang mengikatnya, nas maupun dilalahnya itu. Artinya ada karina dan peruntukannya ke situ. Kita lihat mana mengikat. Ini yang mengikat ini. Perkataannya Nabi bahwa dilakukan secara berjamaah, berarti hilang tadi itu yang ngomong. Karena sudah dikecualikan. Hadis Abu Zar. Ya. Ini hadisnya nih. Ya. Bahwa Nabi mengatakan, apa perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Man qama ma'al imam, siapa yang tegakkan itu bersama imam. Berarti apa ini? Berjamaah. Bahkan Pak, kalau dia habis hatta yang sarif sampai habis, dicatat kutiba lahu qiyamul laila, dicatat salat sepanjang malam. Bisa ke salat sepanjang malam? Tidak bisa. Tapi kalau lakukan berjamaah di masjid, nilainya. Inilah sebabnya bagusnya itu jangan pulang setengah sampai habis. Ya, jangan pulang nanti di rumah baru witir. Kecuali imamnya kajili-jili, kaonjo-onjo, ndak ada tumaninanya, banyak gerakan tambahannya, ya maka kena ke musibah malam itu. Pulang saja, pulang saja. Ya, makanya pilih-pilih makin nanti imam yang mana, imam yang tidak kajili-jili. Nah itu bulan Ramadan Pak, banyak pembalap di luar anak muda dan pembalap dalam masjid imam. Nah bikin poso makmum riboko. Buru, saya biasa poso betul Pak. Saya bilang tidak bernapas kayak ini. Maka berdosa pilih imam yang begini Pak. Narusaki orang. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba berubah gaya salatnya orang kalau Ramadan. Nah itu tonji imamnya, kenapa setelannya berubah? Gaya cepat, gaya lambat. Karena rata-rata yang punya pesanan itu orang tua, dan dia yang punya uang. Imamnya disewa. Ada yang bilang, Pak, yang cepat atau yang lambat? Ya lambat muna, yang cepat muna. Bagus kalau cepat ke pulang. Akhirnya sholat malam atas pesanan orang tua. Tapi bukan orang tua kayak bapak. Iya bukan. Kalau mirip, tidak tahu nih. Kira-kira gitu. Ini ya. Iya, taruh iki Pak. Kalau imamnya tidak kajili-jili. Ini hadisnya, ya. Perbuatannya Nabi, fiilnya Nabi. Jadi Nabi yang lakukan, Nabi sendiri lakukan. Tadi Nabi katakan, ini Nabi lakukan. Ini ada lagi berikut yang ketiga, ada takrir. Jadi taruh ini kaul, fiil, takrir. Kauliyah, fi'liyah, takririyah. Tiga-tiganya lengkap Pak. Ini hadis sangat luar biasa. Nabi kerja, Nabi katakan, Nabi izinkan. Nabi izinkan. Kuat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ikut saja sama Nabi, Nabi yang bilang ini. Nabi yang bilang ini. Jadi pernah Nabi izinkan itu. Ini ada dalam hadis ini.
kharaja Rasulullah SAW zata laila fi Ramadan ya fara'a nasan fi nahiyatil masjid yusallun. Nabi pernah keluar lalu banyak orang berjamaah. Ya, Nabi mengatakan ma yasnau haula. Apa yang dilakukan orang itu? Qail ya Rasulullah nasul laisa ma'hum Quran. Di antara mereka itu ya Rasulullah, ya ada di antara mereka banyak yang tidak banyak menghafal Quran. Banyak yang tidak hafal Quran, artinya ya tingkatannya berbeda-beda. Tapi ada ini, ada ma'ahum, bersama mereka itu ada Wa'abi ibnu Ka'ab. Inilah imam pertama dalam tarawih, Pak. Ubay bin Ka'ab. Ada juga hadis Aisyah. Hadis Aisyah dengan hadis Ubay itu agak sedikit berbeda. Nah, kalau Ubay bin Ka'ab satu kul saja. Satu kul saja. Karena banyak umumnya kita apa? Tiga kul. Kalau Ubay bin Ka'ab satu saja. Satu kul saja. Nabi katakan begitu. Ada Ubay bin Ka'ab yaqra'u ma'hu yusalluna bi sholati faqala qad ahsanu. Sudah bagus itu. Tidak Nabi ya lakukan kami. Tidak bagus itu. Atau aw qad ashabu sudah dapat pahala itu. Walam yaqra'u zalika minhum, dan Nabi tidak membenci yang begitu. Jadi boleh.